warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ahmad Yazid SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Padang Jaya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf usaha SMP Negeri Padang Jaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan nikmat Islam bersempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampainya selalu dinantikan umat Muslim di hari akhir kelak. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas Ibu Erni Ekayanti sebagai CJP Angkatan 10. Pada hari ini hari Rabu 12 Juni 2024 di Aula SMP Negeri Padang Jaya. Adapun mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh yang menghormati Bapak Ikram Nabi SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan majelis dengan guru sekalian yang kami hormati, untuk mengambil manfaat dari pada acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lihat pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mahsura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-nar wa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal asatidatina wal mujtama'ina min salat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibrahim Haji yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu akan kita sama-sama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yazid SPDI, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti program kegiatan CBP Pembukaan Destinasi yang alhamdulillah juga ini sudah ke jalan berapa bulan? 2 bulan CBP 2 bulan kemudian salam kita mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita sahabat Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini ada kegiatan desiminasi budaya positif. Ini adalah bagian rangkaian dari proses CBP, dan ini juga nantinya akan juga nanti akan berlanjut dengan kawan-kawan yang calon yang belum dipanggil untuk latihan, kemudian Bu Neti belum masuk ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi nanti selama 6 bulan akan ada beberapa kali kita ngumpul ya. Nanti ke depan masih ada ngumpul lagi dalam rangka untuk paparan dari hasil yang telah dilaksanakan oleh guru penggerak calon pimpinan. Kemudian hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Erni adalah bagian juga dari proses belajar kita. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang diangkat yang disampaikan itu bagian dari proses yang ada di SMP Guntur Batu Jaya, sehingga hasilnya ketika sudah selesai nanti bisa diterapkan atau bisa dilanjutkan di proses pembelajaran kita. Oleh karena itu juga kawan-kawan yang lain saya ingatkan juga bahwa jenjang karir sekarang adalah dimulai dari jalannya itu guru penggerak. Jadi yang mau jadi kepala sekolah ya silakan melalui guru penggerak. Pak Indra guru penggerak ya. Kemudian nanti terus berikutnya ke atas pengawas dan seterusnya. Nah, itu adalah lewatnya guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang masih siap nanti silakan juga mengikuti, nanti ada pendaftaran lagi untuk mencalon guru penggerak berikutnya. Jadi harapan kita apa yang disampaikan itu terutama di hari ini nanti bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir nanti Bapak Ibu saya minta laporan sementara untuk penanganan anak-anak yang bermasalah, karena sekaligus mengacu kepada nanti kenaikan kelas di akhir surat hari ini. Terima kasih dan selamat nanti mengikuti kegiatan ini, dan kita pelajari bersama untuk jadikan bahan pembelajaran untuk sekolah kita. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur SPDI yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita simak bersama materi tentang desain budaya positif di sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Eni Erayati.
beri perubahan yang meriah Bapak Ibu. Mari kita Pasti tujuh CGP aja tuh. CGP biar jelas. Iya depan situ. Lawan CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Paduka Jaya dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri Paduka Jaya beserta staf dan berusaha. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam acara inspirasi atau pemaparan pemahaman mengenai budaya positif. Segala puji selalu kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap digunakan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada kita ke jalan yang ini baik yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ernie Kayanti selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyu berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian tidak bermaksud untuk menggurui, namun saya hanya ingin mentransfer apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan CGP kurang lebih selama 2 bulan belakang ya. Jadi apa yang saya dapat dari pelatihan tersebut akan saya paparkan, akan saya transfer pada Bapak Ibu agar apa yang saya dapat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sekolah kita SMP Negeri 4 Tegal Jaya. Sekali lagi saya berdiri bukan bermaksud untuk menggurui, tapi untuk memaparkan apa yang telah saya dapat selama pelatihan. Mungkin nanti di penjelasan saya ada banyak kekurangan atau kesalahan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika nanti ada yang kurang pas menurut Bapak Ibu Guru, karena saya masih belajar, jadi mohon dimaklumi ya Pak Bu. Jadi saya akan menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan apa yang saya dapat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pelatihan saya mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah. Ya, bisa di. Ya, terima kasih Bu. Budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ada Bu? Ya. Sebelum kita masuk kepada budaya positif, alangkah baiknya kita mengingat sejenak mengenai tujuan pendidikan ya, yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, mari Bu. Ya. Nah, sekarang kita baru melirik kepada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
bahas yang pertama dulu. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita sebagai guru itu menjadi agen untuk mengontrol perilaku siswa, ya. Tentunya untuk menciptakan apa yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu lahir dari disiplin positif. Nah, lanjut Bu. Nah, kali ini kita bermain peran dulu. Di sini saya membutuhkan 2 orang. Siapa saja boleh yang bersedia. Yang satu bertugas untuk memegang teguh keyakinan. Ya, anggaplah dia mengepalkan tangan, ini sesuatu yang sangat berharga, yang dia yakini, dia percaya, ya, yang tidak akan dilepas. Ya. Nah, yang satu berusaha untuk merayu. Nah, adakah yang bersedia di sini sebagai pemegang teguh keyakinan atau sebagai perayu? Ya, Pak Gode, Pak Ikram boleh? Ya, boleh. Coba silakan maju Bapak Ibu. Ya, satu boleh, yang laki-laki boleh, perempuan boleh, siapa saja boleh. Satu berusaha untuk merayu supaya dia terbuka, supaya dia melepas genggamannya tadi. Apapun ya. Ya, baiklah. Ayo, Pak Ikram. Yang merayu, satu orang yang bertugas merayu, satu orang yang bertugas memegang teguh keyakinan. Satu. Aku yang pegang. Ya, oke. Wirma yang ini, Wirma yang merayu ya, merayu. Oke. Aku boleh. Nah, ini deh anggapnya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, misalnya kan. Coba beneran bisa tercekkan video. Ya. Nah, ibu harus berusaha, kecuali ibu tergiur dengan rayuan dia. Ya. Silakan. Nah, coba action ya. Silakan. Bingung mau merayu karena itu kan punya saya. Bebas kan? Berhasil kan? Iya. Makan cabai baik kan tidak? Masih ketawa nih. Sudah. Belum jam. Apa? Kerupuk tadi nak ibu ambil 1 juta. Walaupun 1 juta. Ya, buat silakan. Bu, Ya. boleh beri hati saya? Ini hati saya. Tidak boleh. Gimana sih ibu ini? Itu benda orang lain. Ayo kasihkan ke saya. Ayo kasihkan ke saya. Kalau nggak dikasih di lapor polisi saya. Polisi aku. Nyerah. Apa harus dapat nih? Tidak. Kalau dia tetap berpegang teguh ya sudah, berarti dia pegangnya. Oh, sudah dirayu dan mempan. Jadi biarlah. Ya, makasih. Kayaknya kalau sekarang tuh kekerasan nggak boleh ya. Jadi kalau mau nggak dikasih ya sudah. Nanti saya pulang terus bikin caranya biar nggak tertutup lagi. Dia Iya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih Bu Irma dan Bu Yani ya. Oke. Dari permainan singkat tadi, apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Jangan maksa kehendak. Iya, Gimana? maksa kehendak. Ya. Pertahankan apa yang kamu yakini itu benar ya. Ya, betul. Ya. Jadi kita Bapak Ibu, setelah kita yakin, kita harus pegang kuat keyakinan itu. Ya kan? Apalagi kalau keyakinan itu memang sesuatu yang sangat berharga dan penting bagi kita.
Ya, lanjut Bu. Ya. Kamu terakhir yang ada gimana? Oh bisa Bapak ya. Jadi bisa dia tergantung yang merayu. Kalau dia terayu tertuju bisa melepaskan. Contoh seperti ini misalnya, saya menggenggam sesuatu tiba-tiba Bapak Bu, untuk saya sih Bu itu nanti saya hadiahkan haji. Oh saya buka langsung gitu. Ya bisa. Berarti nilai apa namanya pesan yang bisa dikatakan bisa baik. Dari sisi yang merayu berarti pesan yang Ya betul. Patah menyerah. patah menyerah untuk mendapatkan. Ya betul. Ya betul Ibu. Ya. Nah, baik kita lanjut Bapak Ibu. Para perubahan paradigma belajar, ya. Teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Blazer. Ya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bu. Nah itu tadi ya, yang pertama. Sekarang kita beralih ke disiplin positif. Apa makna disiplin? Mari kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua tadi tentang disiplin. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pak Indra, kebutuhan dasar Bapak apa? Kalau menurut Bapak, kebutuhan Bapak apa saja? Apa tidak? Apa Bu? Ya, ada yang lain kebutuhan apa yang menurut Pak? Coba kalau Pak Ikram, kebutuhan Bapak apa Pak? Banyak, iya sebutkan Pak. Salah satu, salah duanya. Salah satunya kan saldo ATM. Saldo ATM ya. Betul ya, kalau ada saldonya bingung Pak ya. Bingung ya untuk makan gimana ya. Minjem ya. Artinya tetap butuh, ya Bu ya. Artinya tetap butuh saldo ya. Yang lain makan, misalnya kan. Butuh nggak makan? Ya dong. Nah, di sini saya mengelompokkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ya, kita bertahan makan, minum itu bertahan hidup. Nggak mungkin kalau kita nggak butuh makan kan? Ya. Yang kedua kesenangan. Bapak butuh nggak kesenangan? Atau perlu pasif aja deh, nggak usah seneng-seneng, nggak usah liburan gitu. Hobinya mancing. Oh mancing, ya, kesenangan kan berarti? Iya. Lalu kebebasan. Mancing keributan. Butuh nggak Pak kebebasan? Butuh dikit. Ya, tapi tetap butuh ya. Kasih sayang. Oh jelas ya.
Iya, kasih sayang ya. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini mungkin kalau kita di kelas itu, kalau anak murid itu misalnya kekuasaan untuk menentukan keputusan dia, itu kekuasaan juga. Termasuk juga kebebasan ya itu. Lanjut Bu. Nah, mari kita lihat kasus pertama dari kebutuhan dasar tadi. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, yang meminta bekal makan siang lawannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba, menurut Bapak atau Ibu ya, menurut Bapak atau Ibu apa yang alasan Agus melakukan hal itu, meminta bekal temannya? Ya, gimana? Agus belum sarapan. Agus belum sarapan, boleh ada yang lain? Ya. Agus merasa dia paling hebat di kelas itu. Oh, paling hebat, jadi sekenanya ya. Nah, boleh apa Pak Jaya? Ya, Pak Jaya, Pak Jaya boleh. Oh, iseng ya, suka jadi teman gitu ya. Kalau Pak Jaya apa Pak Jaya? Oh, mau ngambil mudahnya aja. Nah, ya, dari beberapa jawaban tadi betul ya Bapak Ibu, semuanya betul. Nah, mari kita lihat. Ibu. Nah, kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, kita lihat yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Ya. Terus teman Agus jadi perhatian juga perhatikan. Teman Agus jadi perhatian Agus. Artinya kebutuhan yang dia ingin beri adalah kasih sayang. Terus dia merasa hebat. Tadi ya, seperti yang Pak Ikram sampaikan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kekuasaan. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, bebas, dia ingin bebas semuanya. Sementara orang tuanya membawakan itu saja. Kebebasan. Dan yang terakhir, Agus hanya iseng. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sabita, dia iseng karena seneng ya melihat kawan susah itu. Itu kebutuhan besar. Nah, tapi dalam hal yang negatif. Tetap saja itu kebutuhannya adalah kesenangan. Lanjut terus. Baik, sekarang kita lihat apa itu hukuman dan konsekuensi. Ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, di sini gurunya Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, mengapa? Ya, menurut coba kita sebelum beralih ke slide berikutnya, saya
Jadi, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Jadi Bu, Iva itu kurang perhatian terhadap ibunya. Tiba-tiba ditanya sama Pak Seno itu, karena dia tidak siap, akhirnya dia jadi gugup kan. Nah, seluruh kelas menertawakan dia. Kemudian, Iva tadi maju ke depan disuruh Pak Seno sambil memegang ujung hidungnya. Akhirnya semua tambah tertawa kan, gaduh. Nah, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tak setuju. Dan setuju. Alasan tuh? Kalau misalnya untuk menarik apa namanya tuh perhatian si siswa tadi boleh ya ke depannya. Tapi kalau sudah menunjuk hidung itu sudah Oke, jadi sesuai lagi dengan pilihannya. ya, jadi Ibu kurang setuju ya. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu Soli ya. Menurut Anda apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva itu Hukuman pindah. hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Hukuman. Bisa dijelaskan, Bu? Kenapa? Karena yang dilakukan Iva itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Oh iya, karena yang dilakukan Iva tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Jadi dia dihukum. Ya, termasuk hukuman. Nah ya, terima kasih Bu Soli. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mari kita lihat. Menunjuk hidung. Ibu. Nah, oke, ini ya. Berhubungan dengan kasus Iva tadi, ya, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya kan? Nah, di sini kita lihat dulu teori atau teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi manusia melakukan sesuatu pasti punya motivasi, entah itu dari luar ataupun dari dalam. Kita lihat yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti murid-murid yang ada di sekolah kita kan, dia banyak yang untuk menghindari hukuman. Ya, misalnya melakukan kedisiplinan karena takut hukum, ya kan? Tidak terlambat karena takut hukum, ya kan? Jadi dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sering ya kita dengar, kita jumpai orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu juga yang dimaksud dengan motivasi eksternal, jenis motivasi eksternal. Nah, sekarang yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya, itulah yang dinamakan dengan motivasi internal dari dalam. Jadi untuk menghargai diri sendiri, dia melakukan, dia bertanggung jawab, sehingga tanpa disuruh pun dia melakukannya. Itulah motivasi internal. Lanjut, Bu. Iya. B kemarin. Nah, mari berlatih. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sejak peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Oke, lanjut. Mari kita lihat jawabannya. Saya rasa Bapak sudah. Saya satu slide. Ya, jadi betul semua ya. Kita tentang kita semua. Jadi kita sudah bisa. Jadi kalau hukuman itu diberikan karena dia melanggar peraturan, sedangkan konsekuensi itu adalah kesadaran dari diri kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita perbuat. Itu konsekuensinya, Bu. Nah, restitusi atau posisi kontrol guru. Apa yang Bapak lihat di gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan ini apa? Menyangkut dengan posisi kontrol guru. Kenapa satu itu apa ya?
Ini ya, jadi baik, saya lanjut saja ya. Restitusi posisi kontrol guru. Guru itu punya 5 posisi Pak, Bu. Ya, posisi kontrol sebagai seorang guru terhadap siswa. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, gambar itu menjelaskan bahwa posisi guru yang pertama atau salah satunya adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kita kadang-kadang membuat anak itu kayak merasa bersalah. Yang ketiga, friend atau sahabat, teman. Kita posisinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Posisi guru bisa menjadi seorang pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ya, oke. Lanjut. Posisi kontrol guru. Mari kita lihat. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang menjelaskan tentang posisi tadi ya Pak Bapak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah peran posisi sebagai membuat rasa bersalah. Ya, jadi saya kecewa sekali sama kamu. Nah, jadi kalau kita seperti itu tuh posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita menghakimi, ya. Jadi posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, itu sebagai teman. Jadi posisi kita pada waktu itu berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu contohnya kalau sebagai pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Akhirnya kita menyoroti dan memberikan kebebasan untuk dia dalam menjelaskan. Itu sebagai manajer. Ya. Ya, kamu selalu yang paling terakhir kalau datang, gak pernah paling pertama, misalnya. Itu sebagai penghukum. Ya. Nah, posisi kontrol yang paling baik Bapak Ibu itu adalah sebagai teman dan manajer. Kalau yang paling tinggi itu sebagai manajer, yang paling bagus. Jadi kita jangan jangan memilih posisi kita itu sebagai seorang penghukum. Karena yang namanya hukuman itu nanti dampaknya akan lama ya. Nah, kalau sebagai manajer kita memanage dia dengan tanpa dia sadari bahwa kita sudah mengarahkan dia. Layaknya seorang manajer, ya kan? Jadi sebagai konsep segala macam kan, itu merangkum semuanya kalau manajer itu. Ya, lanjut Bu. Manajer ya. Manajer posisi kita sebagai manajer ya. Oke, mari kita lihat kasus lagi ya Bapak ya. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Tadi matematika laris ya, guru matematika laris ya. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati sebagai pengganti Pak Harun tadi ya. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja kan? Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjut Bu. Oh maaf, ini beda kasus ya. Jadi saya sampaikan saja, saya sampaikan lanjutannya. Ya. Jadi Vivi dan Natali tadi tetap ngobrol. Kemudian di lain hari Pak Harun memanggil Vivi dan Natali ke ruangan. Itu ceritanya. Ya. Jadi mereka dipanggil, kemudian ditanya, apakah benar bahwa kamu bersikap demikian kepada Ibu Wati? Karena Ibu Wati tadi melapor kepada Pak Harun. Nah, kemudian Natali dan Vivi menjelaskan benar.
itu. Lalu Pak Harun menanyakan kepada Mimi dan Natali alasannya mengapa dia melakukan hal itu. Alasannya karena dia hanya sebagai guru pengganti dan baru katanya. Nah, terus Pak Harun mencoba untuk melakukan pendekatan dan mencari solusi dari masalah antara Vivi dan Natali dan dua tadi. Ya, jadi mereka ditanya supaya mereka berusaha untuk minta maaf kepada Ibu Wati. Akhirnya mereka mau dan mereka bersedia untuk meminta maaf. Kemudian mereka berdua itu menyebarkan atau mempengaruhi teman supaya pada saat Bu Wati jadi pengganti, yaitu akan lebih dihargai, akan lebih dihormati, dan apabila ada guru lain yang tidak berangkat, itu malah justru akan mengusulkan Bu Wati sebagai penggantinya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan mereka berdua. Itu ceritanya seperti itu. Ini lain kasus, maaf. Lanjut Bu. Nah, mari kita lihat posisi kontrol guru. Kelihatan nggak Bapak itu? Nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Oke. Motivasi guru berbuat, bisa di zoom nggak Bu? Ini lalu tanda plus ini. Nah, coba bisa nggak ya? Oke, saya bacakan saja di laptopnya ya. Dibacakan saja di laptop. Oh ya, kelihatan. Geser aja. Geser sama dikit tuh. Bukan ini aja, layar ininya yang digeser pakai kursor. Nah, ya, saya geser. Geser. Pak, Hidayat itu bisa. Gambarnya Bu. Oke, nah cukup Bu, bisa dibaca. Ya. Motivasi guru berbuat, identitas gagal, artinya kontrol dari luar, itu menghindari hukumannya. Penghukum itu bersikap menghardik, ini sikap-sikapnya Bu ya. Kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu sebagai penghukum kayak Bu. Nah, kemudian kalau pembuat rasa bersalah, itu kalimatnya seperti ini atau sikap yang dia lakukan, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini. Terus ibu kecewa kalau kamu melakukan ini, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman tadi membuat alasan-alasan untuk murid, ya misalnya ayolah tolong ibu, gitu kan, supaya nanti tidak dimarah atau supaya kamu nanti tidak dibully sama teman, gitu. Ya. Pemantau, menghitung dan mengukur, dia bisa memakai data kalau memantau itu. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang membangun siswa untuk menyadari akan kesalahannya sendiri. Jadi dia tidak merasa dihukum, tidak merasa dibuat bersalah. Itu pertanyaan-pertanyaannya tidak. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nanti ada contohnya bahkan videonya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih jelas gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Lanjut Bu.
Oke. Ya. Nah, ini yang nomor 6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu adalah peraturan kelas, sebenarnya. Peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Nah, yang seharusnya kita terapkan itu adalah keyakinan kelas. Kapan ini diberlakukan? Itu diberlakukan ketika awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu. Di setiap kelas. Kalau guru SD itu kan gurunya tetap ya. Nah, kalau kita SMP itu biasanya wali kelas yang berperan. Nah, kalau peraturan kelas itu kan yang buat sekolah atau kelas. Artinya sudah jadi ya. Sudah jadi dan siswa diharuskan untuk mengikuti dan mentaati. Kalau keyakinan kelas itu yang buat kita dengan siswa sendiri. Itu bedanya. Iya, kurang lebih seperti itu, kesepakatan kelas ya. Jadi itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik ya, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi Bapak Ibu, nanti sebaiknya kita di tahun ajaran baru, wali kelas terutama, itu membuat keyakinan kelas. Nanti ada caranya ya. Nah, supaya apa? Supaya anak juga tidak bisa mengelak. Ini kan yang buat kita bersama. Jadi kita pun harus mentaati bersama, karena yang buat juga bersama untuk kita juga. Lanjut Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini lahir dari peraturan kelas. Peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Lalu keyakinan setiap masing-masing kelas tadi nanti akan menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Budaya positif di sekolah yang kita terapkan. Gitu. Lanjut Bu. Nah, ini ya bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu, misalnya contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dari sikap ini, sikap kembalikan buku ke tempatnya, nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebaikannya apa? Menghormati orang lain. Jadi kalimatnya itu lebih positif. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Sementara kalau peraturan kelas itu banyak yang negatif. Contohnya tidak boleh, dilarang. Ya, pakai kata dilarang itu negatif. Jadi kita ubah ke dalam bahasa yang lebih positif. Nilai kebajikannya itu. Misalnya lagi, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebaikannya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Tentang kesehatan. Jadi kalimatnya lebih positif. Bergantian atau menunggu giliran. Itu artinya nilai kebaikannya adalah sabar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalimatnya itu diubah menjadi lebih positif. Ya, gunakan masker. Masker itu tentu nilai kebaikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, yang terakhir saya jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebaikannya adalah keselamatan dan keamanan. Karena kalau yang lari bisa saja jatuh dan akhirnya terluka. Lanjut Bu. Nah, ini ya pembentukan keyakinan kelas. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum ya, seperti keselamatan, kesehatan kan umum ya. Misalnya pemiluan juga boleh ya. Pernyataan kelas, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tadi seperti yang saya sampaikan, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu
dapat diterapkan langsung di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan. Jadi satu kelas ini semuanya berkontribusi, tidak hanya dari guru ya, bahkan harusnya murid sendiri yang menentukan dan melaksanakan juga. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke. Nah, ini meninjau kembali. Apakah keyakinan kelas yang tadi itu sudah sesuai, sudah dijalankan atau perlu dirubah? Bisa, ya. Misalnya kita semester pertama membuat keyakinan kelas ini, atau mungkin dalam 1 tahun juga bisa. Ya, itu. Lanjut Bu. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi ketika saya mencoba menerapkan keyakinan kelas. Ya, jadi saya membagikan sticky note kepada anak-anak. Ya, kemudian saya meminta mereka untuk membuat semacam kalimat peraturan kelas. Nah, lalu mereka buat kan? Mereka buat dilarang keluar masuk kelas, dilarang mencuri, gitu kan? Banyak seperti itu anak-anak buatkan. Kemudian dilarang ribut. Nah, baru saya arahkan mereka untuk menjadikan kalimatnya lebih positif. Jadilah keyakinan kelas. Dan itu tidak banyak, kemarin hanya dapat gimana? Bukan kesepakatan. Ya sama Pak, kesepakatan keyakinan sama. Nah, ya sama, kira-kira seperti itu. Tapi kita lebih sering mengatakan itu keyakinan kelas karena harus dipegang dan dijaga. Ya. Setelah mereka buat masing-masing, kemudian mereka tempel di karton. Nah, setelah itu saya menuliskan, mencari kalimat positifnya dari beberapa, kan banyak ini Bu, banyak ya, satu kelas kan banyak, tapi kita rangkum, kita kerucutkan jadi 5 saja, misalnya seperti itu kan. Nah, setelah itu ditulis di papan tulis, kita salin, bila perlu kita print out keyakinan kelas itu di kelas. Nah, jadi siswa bisa membaca hasil kesepakatan yang mereka buat sendiri. Nah, lanjut dulu. Nah, ini dia yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini ya bentuknya segitiga ya. Nah, saya lupa membuatnya. Jadi ini segitiga restitusi ini adalah bentuknya segitiga proses menciptakan. Ya, artinya seperti itu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kalau kita terapkan ya kepada anak yang katakanlah bermasalah, itu justru memiliki dampak yang sangat baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi kita di situ bukan sebagai penghukum. Selama ini kita sebagai guru banyak menjadi posisi penghukum kan? Sementara di segitiga restitusi ini kita diajarkan seolah-olah menjadi psikolog. Jadi mereka menjadi jujur dari kesalahan yang mereka buat sendiri dan memberikan penawaran dari solusi. Kita tawarkan kepada siswa itu solusinya. Itu Sama kayak coaching. ya. Jadi siswa itu tidak merasa dihukum, tapi dia bisa memperbaiki dan mengembalikan karakter dia yang asli tadi, ya. Lalu kemudian bisa berubah menjadi lebih baik. Ini bagus sekali kalau diterapkan. Ya, tidak hanya bertugas di guru BK saja, tapi kita sebagai guru mapel, kalau kita menerapkan ini, insya Allah anak-anak kita itu pasti kita kan tahu, oh kebutuhan apa yang belum dia dapat. Ya. Tadi kebutuhan dasar manusia kan. Nah, lanjut Bu. Ini tahapannya, tahapan restitusi. Ya segini. Yang pertama menstabilkan identitas. Ada 3 Bapak Ibu. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Seperti ini kalimatnya kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi
Jadi gitu ya, kalimat yang baiknya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan kita. Jadi kita menuju diri kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita itu seolah-olah memberikan penawaran solusi. Gitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Artinya kita tidak menghakimi dia salah. Ya kan, walaupun mungkin sikap yang dia lakukan itu salah, tapi kita sudah menstabilkan dulu identitas dia. Ya, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Misalnya dia marah-marah kan kepada temannya gitu. Ya, kita stabilkan dulu identitas dia dengan kalimat-kalimat seperti ini. Dia pasti mulai turun egonya, marahnya, gitu kan? Ya, lanjut. Nah, di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan tadi identitas, kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya anaknya, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu? Nah, dia pasti jawab, iya Bu, mama saya tadi begini gitu kan. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia melakukan itu karena atau diganggu temannya, misalnya kan. Jadi dia melindungi. Yang tadinya mungkin nggak berniat untuk jahil pada teman, karena sama teman dijahilin, bisa jadi dia memberontak, marah-marah, akhirnya terjadilah sebuah masalah. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Lanjut Bu. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kita kembalikan ke kesepakatan tadi. Kalau misalnya dia pasti jawab, oh iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas ketertiban misalnya. Saya tidak tertib, berbuat keributan. Nah, ya, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Ya tadi saya sudah melanggar nilai dari keyakinan kelas ketertiban. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kita tanya sama dia. Ya harusnya kelas itu tidak ribut, pasti dia jawab seperti itu. Jadi kalau dia bersalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Misalnya, saya pengen jadi orang yang misalnya nurut, pintar, misalnya dia seperti itu kan? Pasti dia jawab seperti itu. Jadi kita ada masalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh videonya ya Bapak Ibu. Saya Oke, ya. Jadi lanjutkan ya. Baik, mungkin lewat Aku udah tampil dia. Mati lampu Pak. Telah berpulang. Iya. Nah, bisa dilihat nggak ya Bu? Nah, Jelasin ya. Sudah besar. kenapa dibagi kita ya? Kan sudah sangat besar ya. Sudah setengah. Yuk. Ini apa namanya? Satu dulu ya. Minimal ya sampai. Sudah setengah. Nah, ada lampu hidup. Lampu hidup. Ayo kita lampu. Naik ke nih. Yang ini lagi. Gizi cuma 2 model. Iya. Aku nanti selesai. Pernah ada yang mau seperti
sama darah kemarin dukung puskesmas karena sarapan pagi ada juga fotonya sama ini kan? Iya, udah bisa jadi. Sudah dipindah di laptop, di komputer. Bukannya rusak Mbak, rusak. Komputer sudah diadu, sudah dipindah semua. Sudah diadu Pak Yazid. Gitu. Kelas berapa? Nah, semester kemarin semester kemarin. Baiklah, alhamdulillah. Ini kita putar dulu video yang pertama. Ini seorang siswa sedang mencontek temannya. Ya, silakan kita. Kan kelas itu ya. Lalu dari Medan. Kelihatan. Aku dapat merekam. Mikir gimana sih? Suaranya. Masih di situ. Ya, tapi di situ ada. Kalau saya dekatkan. Ya kami mengerti apa kerjaan. Nah itulah, terus apa lagi video yang kedua? Oke, nah ini lagi mencontek Ya. ceritanya ya. Sebentar, hanya beberapa detik. Lanjut yang berikutnya. Nah. Ini yang conteknya. Ya, sampai jam 3 malam. Kalau kan mereka tidak yang berkukusan kan? Kenapa kamu yang kukusan? Itu boleh kan? Urus ya, ya. Eksekusi kok. Diparkir. Cari solusi.
Ini ulangi lagi satu yang lain. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses mengembalikan anak ke karakternya setelah dia melakukan tindakan yang salah. Jadi Restorasi. restitusi. Iya, kurang. Ya, iya. Gitu. Ya, bagaimana diagram bisa dipahami? Ya, lanjut Bu ke video berikutnya, ke video slide berikutnya. Ini langkah adaptasi yang stabilitas identitas, validasi tindakan, dan merayakan keyakinan. Tiga, tadi satu yang terakhir ini, betul lagi. Tadi ada satu lagi videonya. Nah ini. Yang satu. Ini dikunci juga. Ini ya. Laki. Jadi kita panggil dulu ibu bapak anak yang salah tadi ke ruangan dan tidak perlu yang terbuka ya, jadi yang lebih tertutup supaya dia nyaman. Sinyal ya. Ini kan untuk apa menggambarkan langkah tadi. Baik Bapak Ibu, kembali ke lab. Ya, ini tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Tapi jadi kalau kita menerapkan di kelas kepada siswa, itu saya yakin anak itu tanpa merasa
ya tanpa merasa dihakimi, dia akan menyadari kesalahannya, bahkan dia akan memperbaikinya. Pertanyaannya, jika langkah restitusi sudah dilakukan, tapi anaknya masih mengulang, nah ya kan, pasti timbul pertanyaan seperti itu. Sudah dilakukan, tapi anaknya masih mengulang, bagaimana? Ada yang ulang lagi, silakan. Ya, boleh dicoba sekali lagi boleh, tapi mungkin yang akan melakukan orangnya lebih tinggi. Kalau tingkat kesalahannya juga sudah mengarah kepada kriminalitas, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Nah ya, jadi ada solusi. Jadi pertama kita mungkin sebagai guru yang bersangkutan atau wali kelasnya, mungkin hampir sama dinaikkan lagi ke BK, tapi dengan cara restitusi tadi. Kalau dia kesalahannya lebih mengarah pada kriminalitas, artinya bukan tanggung jawab sekolah lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, pasti anak itu kan akan mengingat ya, mengingat kalau sudah pernah kita lakukan langkah tersebut. Apalagi yang mengajarnya adalah orang-orang yang punya jabatan, misalnya wakil kepala sekolah, ya kan? Atau mungkin kalau kepala sekolahnya langsung yang turun tangan, nah, ya itu pasti sudah wangi keras untuk mereka. Ya, itulah Bapak Ibu gambaran tadi segitiga restitusi ya, dan budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Ya, nanti kita ada sesi tanya jawab sedikit. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jaya ada ya? Ibu Vivi Lestari? Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk memulai kita atas materinya, selamat bermanfaat tentunya. Baik Bapak Ibu, ada sesi tanya jawab, dipersilakan untuk dua penanya. Cepat Bapak Ibu ya. Wow. Ya rapotnya Boleh dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya rapotnya sekarang sebelum mau disiapkan. Sudah jelas. Wah. Baik, sekali lagi ada yang ingin bertanya? Oh. Oke sih, silakan Ibu. Kesepakatan kelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lagi. Balik Kesepakatan kelas. Dari awal saya jadi wali kelas tahun ini, itu buat kesepakatan kelas seperti ini yang sudah dirangkum dari itu ya. Ada satu, ada dua-duanya saya ambil. Ini dibuat dari situ, kemudian diimplementasikan ke sini, walaupun itu nanti ngontek dari Google. Kita sepakati, dicetaklah seperti ini. Ini yang buat siswa seperti yang itu. Tapi pada kenyataannya sangat tidak berjalan. Ada satu lagi itu yang masuk kelas tepat waktu, terus tidak boleh ngobrol, terlama lagi. Seperti yang dipaparkan tadi tentang manajerial, seorang manajer di kelas, kita tahu sendiri bahwa manajer itu adalah seorang yang bisa mengelola. Untuk tingkat menjadi manajer itu punya sekolah sendiri ya. Kalau dalam perusahaan dia dari bawah, jadi levelnya mungkin dari pegawai biasa, kemudian jadi sales produksi, kemudian tim ketua produksi, kepala produksi, sampai dia menjadi manajer. Itu perlu tahapan yang sangat panjang sekali menjadi seorang manajer, dan kita dituntut untuk menjadi manajer di kelas dengan
berbagai macam karakter. Dalam kenyataannya, untuk menjadi seorang leader kelas tidak segampang untuk membalikan telapak tangan. Berbagai macam teori terdapat dari mana saja ya. Tetapi dalam kenyataannya kita disuguhkan dengan situasi yang sangat berbeda dari teori-teori itu. Misalnya apa? Kita tadi tidak boleh mengucapkan kata jangan. Nah, jangan begitu. Itu menurut ada parentingnya ya. Ada parentingnya, kita tidak boleh mengucapkan kata jangan. Tetapi dalam ajaran agama itu jangan, memang ada kata jangan itu untuk sesuatu yang ditekankan tidak boleh. Misalnya anak melakukan satu tindakan kekerasan, kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Apakah kita akan berkata seperti itu untuk anak yang melakukan tindakan kekerasan yang berulang-ulang? Jadi di sini teorinya sangat banyak dan sangat bagus, tapi dalam kenyataannya kita tidak mampu. Saya sendiri tidak mampu melakukan. 25% pun saya tidak mampu untuk menjadi manajer di kelas dengan situasi yang sekarang ini. Kalau dulu mah gampang. Kalau sekarang ini dengan berbagai macam karakter yang saya tanyakan dan mencari solusi bagaimana untuk mengatasi keadaan seperti yang sekarang ini, yang kita ditekankan untuk menjadi seorang manajer di kelas dan menjadi teman bagi siswa-siswa kita. Dengar enggak, Bu? Ya. Saya kira dia sibuk sendiri, jadi mungkin tidak kedengaran. Dengarkan, Bu. Ya, itu ya. Jadi untuk menjadi teman kayaknya tidak relevan kita untuk menjadi teman. Kalau kita jadi teman bagi siswa kita nanti harga diri ya. Jadi istilahnya itu, kalau saya bisa mengatakannya itu istilahnya main layangan lah kita dengan siswa. Kalau dia jauh kita tarik, kalau dia dekat kita ulur. Itu dengan siswa. Jadi kalau untuk teman-teman itu kan dekat sih. Kayaknya tidak seperti itu. Kalau untuk menjadi dengan siswa itu seperti layangan. Kalau dia jauh kita tarik, kalau dia dekat kita ulur. Jadi tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat kita akan nabrak kita. Kalau terlalu jauh tidak bisa kontrol. Jadi saya dan teman-teman ini mungkin Bu Erni sendiri bagaimana mengatasi situasi yang seperti sekarang ini untuk manajer siswa kita sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dewanisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, sangat bagus sekali dan menarik ya menurut saya. Di sini saya menarik kesimpulan ada dua pertanyaan, Bu ya. Yang pertama tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat tapi dilanggar. Yang kedua tentang manajerial, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, sebagai manajer posisi kontrol. Yang pertama saya akan jawab dulu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu kok banyak dilanggar? Kadang-kadang dia yang buat tapi dia yang melanggar. Apakah ada langkah atau tahap yang belum
ya. Kenapa demikian? Karena kesepakatan kelasnya mungkin belum dicantumkan konsekuensinya. Jadi ada aturan, ada konsekuensinya, ada keyakinan, ada konsekuensinya. Jadi mereka yang buat, misalnya datang terlambat, konsekuensinya yang ditawarkan apa? Yang disepakati apa? Nah, mereka sendirilah yang akan melaksanakan. Contoh, kalau terlambat kamu harus menyanyi di depan kelas, misal, ya. Kalau terlambat kamu mana ada? Kalau terlambat didenda Bu 5.000 atau 1.000, bisa. Ada konsekuensi mungkin yang harus lebih dipertegas supaya keyakinan kelas tersebut bisa dijalankan lebih maksimal. Walaupun mungkin pada kenyataannya masih ada keyakinan kelas yang dilanggar. Itu menurut saya. Jadi harus disertai dengan konsekuensinya. Jadi keyakinannya apa, konsekuensinya apa. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, bagaimana dengan posisi manajer? Kita mendengarnya saja sudah susah ya. Wow, manajer gitu ya. Nah, ya, sepertinya sulit sekali. Nah, posisi tersebut harus beranjak dari yang paling bawah, dari tahap yang paling bawah. Posisi manajer ini yang saya maksud, yang kami maksud itu bukan dalam lingkungan yang luas, tapi posisi kita terhadap anak, terutama anak yang melakukan kesalahan. Kalau sebagai teman itu harapannya adalah masih di tahap yang sederhana sebagai seorang teman. Jadi tidak langsung kita sebagai penghukum. Karena kalau sebagai penghukum yang terkesan di benak anak itu adalah dia salah, sudah pasti salah. Padahal belum tentu dia melakukan kesalahan itu memang benar-benar murni dia yang salah. Bisa jadi temannya yang memancingnya sehingga dia melakukan kesalahan itu. Memang kalau dilihat dari kata manajernya susah, tetapi kita posisikan diri kita bukan dalam lingkup yang luas, tapi kita terhadap anak kita yang melakukan tindakan kesalahan tadi. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang mengarah untuk mencari solusi. Berikut disertai dengan data yang kita dapat. Artinya anak tersebut menerima penjelasan kita itu berdasarkan data. Dan dia pasti, oh iya Bu benar ya. Nah kan tidak bisa ngelak karena kita menyodorkan menanyainya dengan menggunakan data. Itu posisi manajer. Itu yang saya maksud. Menurut saya seperti itu Bu. Kalau dilihat dari jangkauan luas jelas manajer posisinya susah. Ya. Nah satu lagi Bu, Bapak ya, kita itu harus menggandeng, merangkul stakeholder yang ada di sekolah kita. Ya, dalam pembentukan keyakinan kelas itu nanti kalau sudah jadi semua akan menjadi keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah ini mestinya kita sosialisasikan juga kepada orang tua. Supaya apa? Supaya mereka tahu, oh ini loh kesepakatan yang dibuat dari anak kita, terus dia naik ke sekolah dan mereka tahu, oh tidak boleh seperti ini. Itu. Jadi kepala sekolah, ya, yang punya jabatan di sekolah itu kita rangkul semua, termasuk wali murid juga. Perlu itu disosialisasikan sebenarnya, ya. Jadi supaya mereka juga bisa mengetahui keyakinan sekolah itu apa saja. Jadi orang tua juga bisa memperhatikan anaknya. Jika melakukan tindakan yang salah, oh mereka sudah melanggar ini misalnya. Itu. Jadi kita harus merangkul semua stakeholder yang ada di sekolah ini supaya keyakinan kelas tadi bisa terwujud atau tercapai. Jadi itu tadi Bu ya, posisi manajernya itu bukan dalam lingkup yang luas, tapi kepada anak kita yang melakukan tindakan kesalahan tadi. Itu dengan mengutarakan beberapa pendapat yang disertai dengan data. Data ini bisa dapat, misalnya seperti ini. Bapak melihat mendengar bahwa beberapa laporan mengatakan bahwa kamu
Tuh, ya. Nah, bisa juga kalau misalnya tidak hanya murid ya, mungkin guru juga bisa diberlakukan segitiga restitusi tadi. Tentunya yang lebih berwenang menjalankannya adalah kepala sekolah atau wakil guru. Misalnya ibu ya, misalnya ada guru yang melakukan tindakan yang kurang pas, gitu kan, bisa dipakai segitiga restitusi tersebut, tapi dengan kalimat mungkin yang lebih tinggi. Karena kalau kalimat-kalimat yang saya contohkan tadi itu bahasa anak, ya, bahasa anak. Kalau kita mungkin lebih langsung paham ya. Tuh. Nah demikian jawaban saya tuh. Kalau ada yang kurang pas mohon dimaafkan. Barangkali dari bapak ibu yang lain boleh menambahkan, ada ide atau gagasan yang lain, saya persilakan Bu. Saya. Oh iya, Bu Esti. Ini Bu, ini kesepakatan ini ada konsekuensinya siapa? Ya, Ya, kesepakatan ras ini masing-masing ada. ada. Oh ya, boleh dicontohkan Bu. Misalnya dia terlambat masuk, Ya, konsekuensinya Bu. mengambil sampah. Ya, Nah, terus kalau dia satu hari apa dia harus bayar sekian ribu. Ada Ya, semua, jadi ada. semua itu ada semua. Iya, alhamdulillah ada. Baik. Jadi Masih Ya. ada. Masih berjalan Bu ya? Hah? Masih berjalan? Masih tidak ada. Tidak berjalan. Apakah ada pemantauan dari Ibu kepada siswa? Ya? Oh iya. Berarti Bu, yang perlu kita lakukan adalah meninjau lagi kesepakatan ini, mengingatkan lagi, membuat yang baru. Nah, apakah bagaimana kesepakatan ini? Nah, kita tinjau ulang, tindak lanjut terus. Nah, Ada tiap hari dia masuk. Ketemu sama kita. sudah bosan. Ya, Itu berdoa, serahkan kepada Allah. berdoa yang terakhir nih. Itu sudah berusaha. Ya. Jadi lah. Ya, yang jelas kita sudah berusaha ke arah yang lebih baik. Kalau memang anak tersebut mungkin bisa dijalankan segitiga restitusinya. Kalau biasanya kan anak-anak yang melakukan kesalahan itu anak tua, ya kan? Tidak, maksudnya tidak semua anak melakukan itu kan? Pasti yang itulah. Nah itu yang perlu dicoba pakai segitiga restitusinya. Ya kita panggil, kita bicarakan baik-baik. Kenapa sering terlambat? Mungkin kan? Kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas? Kita ajak bicara dari hati ke hati. Nah, itu ya kita turunkan ego kita. Ya, kita bicarakan baik-baik. Kenapa nak? Itu kan? Mungkin dia walaupun dia tidak bisa berubah total, tapi tertanam dalam jiwa dia bahwa saya dihargai, saya masih dianggap. Daripada kita kamu nih nggak pernah menjalankan tugas terus, nah itu yang sering kita lakukan sehingga anak merasa nah itu kan aku masih dimarah tua misalnya deh itu kan. Nah kita mungkin introspeksi terutama bagi diri saya pribadi juga, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini kepada siswa masih jauh dari kategori guru ideal, sangat jauh. Tapi dari sini saya belajar, di CGP ini saya belajar. Oh, nah jadi terbuka pemikiran saya itu. banyak ide. Bukan tujuan yang XX tadi yang ingin saya capai, enggak. Saya semakin belajar ke CGP ini Bapak Ibu, semakin memahami, semakin menyadari bahwa saya itu ternyata belum jadi guru yang ideal. Ada banyak kesalahan yang saya perbuat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya guru lakukan terhadap anak. Anak itu sudah punya bakat, punya minat. Kita itu hanya tinggal menebalkan garis. Dia sudah punya garis, tapi kita yang bertugas menebalkan, menuntun tadi kata Ki Hajar Dewata. Jadi mereka itu punya potensi. Kita cuma menuntun, tidak bisa merubah. Kalau garisnya cek itu kita tinggal menebak-nebak. Entah dia mau nanti jadi apa, kan kita tinggal menuntun saja. Nah, ada analogi yang lain, istilah yang lain, bahwa anak itu diibaratkan benih-benih padi. Kita itu cuma tinggal merawat, memupuk, menyirami seperti itu. Benihnya sudah ada, kita tinggal merawat saja. Kalau perawatan kita tadi bagus, ya kan jadi bagus. Tapi kalau kita merawat tidak dirawat, ya Tanaman itu kan dirawat ya. Cabai. Iya, yang bagus dipetik,
kita baik guru mapel ataupun wali kelas membuat kalau bahasanya di sini keyakinan ya, keyakinan kelas. Kalau kita belajar di awal itu masih kesepakatan ya, kesepakatan gitu kan, kesepakatan kelas. Nah kemudian tadi kan ada sedikit bukan permainan kata sih ya, ada kata-kata yang tadi jangan itu kemudian enggak, anak-anak tadi membuat bareng-bareng ya, membuat bareng-bareng, kemudian itu kalau yang sudah berani lakukan ya, setelah itu diambil kata positifnya. Ya, diambil nilai kebajikannya apa? Ya, nah, tapi menurut saya, ya itu semua bagus ya. Menurut saya berpikir itu harus dibuat ini ya, tetap ada poin-poinnya dari poin misalnya dari poin kedisiplinan itu kita ya biar anak-anak itu tahu apa saja yang nggak boleh kita lakukan. Bagaimanapun kata nggak boleh itu pun berbeda. Karena takutnya nanti kalau anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita pengalamannya kita tahu sendiri. Nanti kalau cuma kedisiplinan, kemudian kejujuran ya, tanpa poin yang rinci, anak-anak itu ngeblank. Itu mungkin untuk anak-anak kita mungkin ya. Buktinya saja kalau seperti yang sudah kamu buat ya, untuk sepakatan kami kelas, itu saja masih belum berhasil ya, maksudnya belum efektif gitu ya. Walaupun tadi hanya orang-orang itu saja sebenarnya. Terus kalau tidak kita itu ya, ada poin-poin detailnya, ya sehingga anak-anak ini dari tingkat yang kurang pemahamannya bisa tahu apa sih yang kita sepakati di kelas ini. Atau memang harus seperti itu tadi. Tapi kalau langkahnya sudah seperti itu, saya yakin sih mungkin sudah tahu semua ya. Langkah-langkah yang membuat ya. Kalau misalnya langsung ke, maksud saya takutnya nanti langsung ke kedisiplinan, nanti dia nggak tahu disiplin. Buat dia mengeluarkan baju tidak masalah. Menurut kita itu termasuk disiplin. Menurut anak-anak enggak, karena kita nggak rincikan seperti itu menurut saya. Itu ya. Jadi ya kalau saya sendiri ya, ada kesepakatan ya. Kalau mau belajar di kelas ibu ya, bajunya harus masuk. Kalau bajunya nggak dimasukkan silakan keluar. Kalau saya seperti itu. Karena dijaga ya itu kalau nanti terima kasih saya ucapkan atas masukan yang telah diberikan Ibu Esti. Iya Bu. Jadi sebelum menjadi sebuah keyakinan kelas, itu kan kita diskusikan. Jadi bukan tahu-tahu ada gitu. Ya, enggak. Misalnya contoh tadi kedisiplinan Bu ya. Apa sih cikal bakalnya tadi yang mereka buat di awal? Ya misalnya tidak keluar masuk kelas, mereka buatnya seperti itu kan, dilarang keluar masuk kelas awal yang mereka buat. Semua tahu, kita tempel, kita bacakan. Nah lalu setelah semuanya tahu, baru dirubah ke kalimat yang positif. Itu syaratnya semua tahu, makanya keyakinan kelas ini dibuat oleh semua satu kelas itu. Nah beda lagi kalau keyakinan belajar atau kontrak belajar dengan guru mapel, mungkin lain kan? Itu lain, kesepakatan kelas dengan kontrak pembelajaran beda, mungkin bisa beda. Kalau guru si A kontraknya misalnya harus rapi pakaiannya kan? Misalnya atau apa, maka keyakinan kelas itu kan dibuat dari bahasa mereka dulu, setelah itu diubah ke dalam bahasa yang positif. Jadi kalau mereka ditanya ini kedisiplinannya apa contohnya, mereka yang jawab sudah keluar masuk Bu. Jadi tidak langsung tahu, mereka sendiri yang buat baru setelah itu ditempel. Kalau misalnya ditempel beserta konsekuensinya. Jadi di sebelah sini keyakinan kelas, sebelah sana konsekuensinya. Jadi mereka tahu. Kalau misalnya dilanggar, kita tinjau ulang. Atau mungkin anaknya yang bisa lakukan langkah restitusi tadi. Nah, ya. Demikian menurut penjelasan saya. Kalau kurang pas, mohon dimaafkan. Ya.
dia masih tahap belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Anissa, Ibu Etienne yang sudah menambahkan. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, terima kasih menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan ya, ini mesti masalah untuk kita semua. Yang dipaparkan Bu Erni ini sedikit kita sebenarnya setuju, tetapi pas pelaksanaannya itu susah sekali untuk terlaksana di sekolah. Kenapa? Jika sepertinya aturan yang kita buat ini sudah disepakati di kelas sudah melaksanakan dengan baik. Ternyata dari 32 siswa ada 4 siswa yang susah sekali ikut peraturan ini. Menurut saya peraturan ini tak perlu ditinjau lagi. Berarti peraturan ini sudah berhasil. Kenapa 32 siswa 4 yang melakukan pelanggaran selalu terus dan menerus? Menurut saya ini yang salah itu bukan aturan lagi, tapi siswanya yang harus diberi perlakuan yang lain gitu. Itu saja penambahan dari saya. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu atau bertanya? Saya sudah Mana Indra kalau Indra. cukup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Erni Supriyanti dalam memenuhi tugas CGP angkatan 10. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Erni ke depannya diberi kelancaran lagi. Untuk CGP angkatan 10. Amin ya rabbal alamin. Sayang. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Erni untuk materinya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman di sekolah kita. Dan saya sebagai MC dan moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada saya mohon ampun. Dan yang sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.